saya Inyoman Jaya Semara, saya dari kampus Elizabeth Internasional, jurusan Hotel Supervision Management RD. Saya akan mempresentasikan terkait 3 tokoh entrepreneur dan kisah inspiratifnya. Yang pertama, dari founder Aqua. Sejarah Aqua tak bisa dilepaskan dari sosok Tirto Utomo, di mana dirinya merupakan pengusaha Indonesia yang pertama kali memperkenalkan minuman air putih dalam kemasan di tanah air. Nama Aqua kini seolah sudah melekat bagi orang Indonesia, bahkan bisa dibilang brand utama Aqua telah menjadi market leader di bisnis air minum dalam kemasan. Hal ini karena banyak orang yang sudah menyebutkan nama Aqua sebagai nama dari minuman air mineral dalam kemasan secara umum. Namun, Tirto Utomo dalam dunia entrepreneur sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai pendiri merek air minum dalam kemasan Aqua melalui PT Golden Mississippi pada 1973. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, idenya tentang menjual air minum dalam kemasan sempat dicibir oleh beberapa orang sebelum dikenal seperti sekarang ini. Sebelum memutuskan terjun ke dunia entrepreneur, Tirto sempat menjadi wartawan di Jawa Post. Setelah lulus studi sarjana, Tirto bekerja di Pertamina dan ditempatkan di kawasan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Karena pekerjaan ini membuat Tirto sering berinteraksi dengan wakil-wakil perusahaan di luar negeri, ide air minum dalam kemasan pun terbesit ketika dirinya berunding dengan wakil perusahaan asal Amerika Serikat bernama Mr. Raymond. Dilansir dari buku Perjalanan Penuh karya Tirto Utomo, pendiri Aqua, saat pertemuan istri Mr. Raymond mengalami diare akibat kurang minum air bersih. Melihat kejadian tersebut, Tirto melihat peluang bisnis hebat, yakni menciptakan air minum dalam kemasan yang bersih dan sehat. Untuk mengeksekusi ide tersebut, Tirto bekerja sama dengan saudara-saudaranya untuk mempelajari proses pemurnian air bersih. Kemudian Tirto mendapatkan ilmu dari sebuah perusahaan air minum dalam kemasan yang sudah beroperasi selama 16 tahun. Kala itu di Thailand. Akhirnya pada 23 Februari 1973 tercetuslah perusahaan PT Aqua Golden Mississippi di Bekasi. Yang kedua, founder dari Indofood. Produk-produk Indofood tentu sudah tidak asing lagi di masyarakat. Pasalnya, berbagai produk Indofood setiap harinya kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Siapa sosok di balik kesuksesan produk Indofood? Dia adalah Sudono Salim atau kerap disapa Lim. Meskipun sudah tutup usia, kisah suksesnya masih kerap dibahas. Kisah sukses pendiri Indofood yang dulunya pernah jadi gelandangannya, keinginannya untuk keluar dari jerat kemiskinan yang kemudian membuatnya pindah ke Indonesia, mengikuti jejak sang kakak yang sudah terlebih dahulu tiba di tanah air. Dia tiba di Indonesia pada tahun 1939 ketika Perang Dunia Kedua dimulai. Dengan niat mencari uang dan kehidupan di Indonesia, Sudono mulai bekerja sebagai supplier cengkeh untuk perusahaan-perusahaan rokok di Kudus dan Semarang, Jawa Tengah. Cengkeh kemudian turut menjadi salah satu bisnis yang menunjang kerajaan bisnisnya di masa mendatang selain bisnis tekstil tentunya. Kemudian pada era pemerintahan Presiden Soeharto, Sudono juga pernah berbisnis di dunia perbankan dengan mendirikan Bank Windu Kencana dan Bank Sentral Asia (BCA). Tidak hanya berbisnis sendirian, Sudono bersama 3 rekan bisnisnya yakni Juhara Sutanto, Sedwi Kartmono, dan Ibrahim Rizjat juga membangun sebuah perusahaan tepung terigu terbesar di Indonesia, yaitu PT Bugasari. Kala itu, PT Bugasari menguasai 2/3 pasar terigu di Indonesia. Meskipun demikian, perjalanan Sudono tidak selalu mulus. Sudono juga pernah mengalami kejatuhan dalam bisnisnya pada tahun 1997. Saat itu, krisis moneter melanda Indonesia. Kerjaan bisnisnya sempat goyah karena memiliki utang yang cukup besar yang dilaporkan mencapai 52 triliun. Untuk menutupi utangnya tersebut,
Sudono kemudian terpaksa melepas beberapa perusahaan seperti PT Indosemen Tunggal Perkasa, PCA, dan PT Indo Mobil Sukses Internasional. Usai dilanda gelombang masalah tersebut, Sudono tidak mau berlama-lama terpuruk. Segera bangkit melalui perusahaan yang masih dimilikinya, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang menghasilkan produk Indomie yang dikenal sampai di kancah dunia. Sehingga pada tahun 2006, kiprah Sudono di dunia bisnis menemukan kejayaannya kembali. Bahkan dia menduduki peringkat nomor 10 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Kekayaannya pada saat itu ditaksir mencapai 800 juta dolar. Yang ketiga, founder KFC, Harlan David Sanders, yang wajahnya terpampang di setiap gerai KFC, lahir di Henryville, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1890. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 6 tahun, membuatnya harus memasak dan merawat saudara-saudaranya. Sanders kemudian putus sekolah di kelas 7 dan pindah dari rumah untuk bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, Sanders adalah seorang yang tangguh sejak usia dini. Pada usia 16 tahun, Sanders berbohong tentang umurnya untuk mendaftar tentara AS. Setelah diberhentikan secara tidak hormat setahun kemudian, dia bekerja sebagai buruh di perusahaan kereta api. Dia dipecat dari itu juga setelah perselisihan dengan rekan kerja. Sanders kemudian belajar hukum sambil bekerja di perusahaan kereta api sampai dia kehilangan karir hukumnya karena terlibat perkelahian lagi. Sanders terpaksa kembali ke rumah ibunya dan bertahan sebagai penjual asuransi. Lagi-lagi dia dipecat karena ketidaktaatannya. Tapi Kolonel Sanders bukan orang yang mudah menyerah. Dia mendirikan perusahaan kapal feri pada tahun 1920 dan mencoba menguangkan bisnis ini dengan mulai perusahaan manufaktur ringan. Ia kemudian mendapat perusahaan lain telah memiliki versi yang lebih baik dari produknya di pasar. Sampai di usia 40 tahun, Sanders mulai menyajikan ayam di pom bensin. Perselisihan dengan pesaing berubah menjadi baku tembak yang mematikan ketika dia mulai mengiklankan makanannya. Dia kemudian membeli sebuah motel 4 tahun kemudian yang terbakar bersama dengan restorannya. Meskipun demikian, Sanders membangun dan mengoperasikan sebuah motel baru sampai Perang Dunia Kedua memaksanya untuk menutupnya. Pada tahun 1939, Sanders menemukan 11 bumbu rahasia untuk ayam goreng yang dijual di restorannya. Dia mencoba mewaralabahkan restorannya setelah perang. Sebelum ada yang menerima resepnya, dia ditolak 1009 kali. Tak disangka resep rahasianya Sanders kemudian dikenal sebagai ayam goreng Kentucky dan langsung menjadi hit. Nama Kentucky Fried Chicken pun dipilih sebagai nama restoran ayam goreng miliknya. Untuk memperluas bisnisnya tersebut, Kolonel Sanders membuka jaringan waralaba. Kesuksesan KFC pun semakin besar ditandai dengan masuknya bisnis ini ke dalam bursa saham New York. Heublin Inc. kemudian mengakuisisi KFC yang saat itu memiliki 3.500 gerai franchise dengan nilai transaksi hingga 285 juta dolar atau setara 4,2 triliun pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1986, KFC diakuisisi oleh PepsiCo Inc. dengan nilai transaksi seharga 840 juta dolar setara dengan 12,6 triliun. Sayangnya sehari sebelum transaksi itu, yakni 16 Desember 1980, Kolonel Sanders menghembuskan nafas terakhirnya di usia 19 tahun. Saat itu ada sekitar 6.000 lokasi KFC di 40 negara. Sanders akhirnya menjadi besar setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan dan bencana. Ceritanya masih menonjol dalam branding KFC dan wajahnya muncul di lambang perusahaan. Janggutnya, jas putih dan dasi tali barat telah menjadi identik dengan ayam goreng yang lezat di seluruh dunia.
Hingga tahun 2022, setidaknya terdapat 25.000 gerai KFC di 140 negara dan wilayah di dunia. Di Indonesia, restoran cepat saji itu ada di bawah naungan PT Fast Food Indonesia Tbk. Perusahaan pemegang hak waralaba tunggal merek KFC Indonesia Fast saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,49 triliun. Nilai entrepreneur yang dapat diambil dari ketiga kisah founder tersebut adalah jangan pantang menyerah, mencari peluang setiap saat, dan harus tetap semangat untuk mencapai sesuatu.